Kami dari kelompok 5 akan membawakan tentang teori hukum tentang positivisme yang diketuai oleh saya, Bung Surya Firmansyah, dan teman saya. Saya Nina Yulia. Dan saya Umar Daniel. Saya Yogi Silvestri. Oke. Dan selanjutnya yaitu pembukaan awal. Pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan yang pertama-tama. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian filsafat hukum? Pertama yang ditanyakan oleh Yugis. Filsafat merupakan pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran asli. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, kumpulan segala pengetahuan di mana filsafat harus menjadi pokok penyelidikan. Dan saudara Nina, saudari? Menurut saya pengertian filsafat itu sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab akibat ke dalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Filsafat ini memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam. Menurut saya itu sih. Oke, terima kasih. Dan menurut saudara Umar? Ya, kalau dilihat dari beberapa para ahli, banyak pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Oke, terima kasih saudara Umar. Kalau menurut saya sendiri, filsafat itu adalah pemikiran manusia yang dimana manusia ingin mencari tahu. Contoh kecilnya seperti bagaimana sih filsafatnya apel itu, atau filsafatnya manusia, dari mana manusia itu berasal, bagaimana manusia itu diciptakan. Dan filsafat itu mengajarkan kita cara untuk berpikir dan mengatur cara emosional terhadap sesama manusia, hewan, dan lain-lain. Menurut saya sih begitu. Oke, baik, kita masuk ke stage kedua, yaitu materi kedua. Apa yang kalian tahu tentang positivisme menurut saudara Yugis? Positivisme adalah bahwa ilmu satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala bentuk, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Oke, baik, terima kasih saudara Yugis. Dan sekarang saudari Nina. Positivisme itu merupakan pemahaman bahwa kebenaran yang logis, ada bukti empirisnya dan terukur. Memiliki positivisme kekhasannya terukur gitu. Oke, baik, terima kasih saudari Nina. Dan saudara Umar? Ya, menurut saya salah satunya ialah aliran positivisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber pengetahuan adalah alam dan menyingkirkan hal yang berkenan dengan metafisik. Dan sehingga data empiris sangat ditamakan oleh aliran ini dalam memperoleh ilmu pengetahuannya. Oke, baik, terima kasih saudara Umar. Jadi kalau menurut saya hukum positivisme adalah ketika manusia mencari tahu secara logis bagaimana pulpen itu berasal, bagaimana cara membuatnya. Pada dasarnya dahulu manusia dulu sebelum modern dia menulis dengan bulu, akan tetapi seiring perkembangannya zaman maka terjadinya adanya pensil, pulpen, terus stabilo, dan lain-lain. Menurut saya hukum positivisme itu menarik. Oke, baik. Sekarang kita masuk
ke tujuan hukum positivisme. Apa tujuan hukum positivisme menurut saudara Yudis? Menurut saya, supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan membuat keputusan atau aturan. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana saudari Nina, pendapat saudari Nina tujuan positivisme? Tujuan positivisme yaitu memiliki kepastian hukum dan menolak aktivitas positif yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah konkret dengan menggunakan logika, di mana dengan menggunakan logika ini dapat diuji dengan penggunaan norma hukum lainnya. Baik, terima kasih. Dan sekarang saudara Umar, bagaimana pendapat Anda tentang tujuan positivisme? Mengenai tujuan, saya sependapat dengan Yudis dan Nina bahwa tujuan positivisme memiliki tujuan kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Oke, baik. Terima kasih saudara Umar. Ya, sama-sama. Sekarang masuk ke poin 3 ya. Apa pengaruh positivisme terhadap penegakan hukum? Yang pertama saya akan menanyakan kepada saudara Yudis, bagaimana menurut Anda? Untuk pengaruh positivisme, menurut saya, aliran positivisme ilmu hukum memiliki karakteristik spesialistis, sistematis, logikal, rasional, prosedural, mekanisme objektif dan impersonal. Implikasinya adalah membuat hukum kian jauh dari nilai-nilai keadilan substantif. Oke, baik. Terima kasih saudara Yudis. Dan bagaimana pendapat Anda saudari Nina? Pengaruh hukum positivisme menurut saya perkembangan dampak ini dari perkembangan paham positivisme tersebut terhadap Indonesia dengan muncullah kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Baik, terima kasih saudari Nina. Bagaimana pendapat Anda saudara Umar? Penegakan hukum yang bersifat matematis ini berbahaya bagi pencari keadilan dengan ekonomi terbatas, sebab tidak ada kesempatan untuk menjelaskan masalah sesungguhnya. Lain halnya kelompok ekonomi yang mapan dan kuat, mereka dapat mempengaruhi untuk memblokkan kemana sesuai kehendaknya sepanjang penegak hukum mau bekerja sama. Oke, baik. Terima kasih saudara Umar. Jadi kalau menurut saya pengaruh positivisme terhadap penegakan hukum, kita bisa melihat bahwa dulunya tidak ada undang-undang IT yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1969, sejak eranya Microsoft, ya kan, menciptakan sebuah komputer, ya kan, bahwa dari situ terciptalah ada yang namanya aplikasi Facebook, terus Twitter dan lain-lain, ya kan. Dari sebab itu adanya di unsur-unsur itu adanya tindak kejahatan di situ. Makanya dalam pengaruh positivisme dalam penegakan hukum itu mengaruh sekali, karena hukum yang terjadi harus mengikuti arus masyarakat. Mungkin seperti itu. Iya, betul Pak. Baik. Cerita. Yang keempat, mengapa Indonesia menganut aliran positivisme menurut saudari Yudis? Untuk Indonesia yang menganut aliran positivisme, adanya upaya unifikasi hukum yang dilakukan pada masa pemerintahan jajahan Belanda di Hindia, Belanda sekarang di Indonesia, yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Oh, baik, terima kasih saudari Yudis. Dan bagaimana pendapat Anda saudari Nina? Tadi pertanyaannya mengapa Indonesia menganut aliran positivisme? Betul. Karena aliran pemikiran legalisme ini sudah terbukti dari pasal 15 L. Gemin, Bab Ligen dan Weizsägung yang menyatakan
bahwa terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia. Oke, baik. Terima kasih saudara Nina. Dan bagaimana pendapat Anda saudara Umar? Mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya. Dari pernyataan tersebut, maka jelas bahwa yang dinamakan hukum haruslah tertulis atau dalam bentuk peraturan, perundang-undangan, dan kemudian hal tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia pada saat itu. Oh baik, terima kasih saudara. Dan masuk ke bab 5 atau kita sebut yang kelima ya. Bagaimana pandangan tentang terhadap teori positivisme menurut saudara Yudis? Menurut pandangan saya, positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Baik, terima kasih saudara Yudis. Dan bagaimana pendapat Anda saudari Nina? Pandangan aliran positivisme menurut saya yaitu salah satu ialah aliran yang positivisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber pengetahuan adalah alam dan menyingkirkan hal yang berkenaan dengan metafisik, sehingga data empiris sangat diutamakan oleh aliran ini dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, baik, terima kasih saudari Nina. Bagaimana pendapat Anda saudara Umar? Ya, mengenai pembahasan aliran positivisme hukum, yakni hukum adalah perintah terhadap manusia, harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. Keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa menunjuk pada tujuan sosial. Oke, baik, terima kasih saudara Umar. Dan yang selanjutnya yang keenam, apa kelebihan teori positivisme hukum menurut saudara Yudis? Untuk kelebihan aliran positivisme, hukum mempunyai keunggulan yaitu kepastian hukum yang predictable, adanya jaminan kepastian hukum dan ketetapan dalam hal nilai, artinya hukum yang tertulis, pasti dan jelas, maka eksistensinya dipertahankan sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang. Baik, terima kasih saudara Yudis. Dan bagaimana pendapat Anda saudari Nina? Untuk kelebihan positivisme hukum itu adalah rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan, tidak secara spekulatif, arbitrari, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, dan valid. Ya, bagaimana pendapat Anda saudara Umar? Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya. Oke, baik, terima kasih saudara Umar. Jadi kalau menurut saya kelebihan hukum positivisme itu adalah ketika seseorang mengikuti perkembangan zaman yang dimana era teknologi 0.0 ya, Iya kan? Iya, 0.0 kan ya. Itu dimana teknologi semakin melesat dan masyarakat mengikuti hukum itu harus mengikuti masyarakat. Jadi mungkin seperti itu menurut saya kelebihannya. Jadi apa kelemahan hukum positivisme menurut saudara Yudis? Untuk kelemahan positivisme hukum dalam analisis biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik dan biologi. Oke, baik. Terima kasih saudara Yudis. Bagaimana pendapat Anda saudari Nina? Untuk kelemahan positivisme hukum yaitu
itu manusia akan kehilangan makna seni atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Karena dalam positivisme itu semua hal dinafikan. Oke, baik, terima kasih Saudara Rina. Bagaimana pendapat Anda Saudara Umar? Menurut saya akibat dari ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Hal ini ditandai pada saat paham positivisme berkembang pada abad ke-19. Jumlah orang yang tidak percaya kepada agama semakin meningkat. Contohnya kayak sekarang ya? Ya udah ada yang pernah dengar ya sih yang agamanya itu agnostik. Oh betul. Agnostik itu agama yang dia percaya ajarannya, cuma dia kayak nggak percaya ada Tuhan. Bukannya Sebaliknya kali ya mungkin. ajarannya? Menurut gimana? Lu pernah dengar ya sih agnostik? Agama apa? Agnostik. Oh agnostik, iya sorry. Dia percaya adanya Tuhan, cuma dia nggak percaya ajarannya. Lu pernah dengar ya? Belum. Kan kalau yang Belum pernah. apa yang nggak percaya agama ada lagi. Oh iya, tahu. Nah iya sedikit gitu lah mungkin perkembangannya. Oh, kalau itu berarti itu masih percaya kalau itu Iya. masih percaya. Berarti dia bukan menganut teori positivisme. Kalau dia masih percaya, kan kalau di dalam teori ini kan mengatakan bahwa yang gaib dan yang belum kita lihat gitu, yang belum kita lihat. Iya, nggak percaya. Gitu yang belum kita lihat dan kita rasakan itu dalam teori positivisme itu yang nggak ada gitu. Jadi terbantahkan. Terus apa prinsip positivisme menurut Saudara Yudis? Dalam prinsip positivisme, aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya antara dasain dan dasolen. Dalam pandangan hukum positif, tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa. Baik, terima kasih Saudara Yudis. Bagaimana pendapat Anda Saudari Mina? Prinsip dasar aliran positivisme hukum yakni adalah pemerintah terhadap manusia harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda Saudara Umar? Mengenai prinsip keputusan-keputusan dapat mengenai prinsip keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa menunjuk pada tujuan sosial kebijakan. Oke kawan, sekarang kita akan membahas tentang apa itu ciri-ciri hukum positivisme. Menurut pendapat Saudara Yudis, hukum positivisme ciri-cirinya apa sih? Apa aja? Menurut saya, hukum dibentuk menjadi undang-undang yang tersimak dalam rumusan sebab akibat. Oke, baik. Menurut Saudara Lina, Saudari? Ciri-ciri hukum positivisme adalah hukum netral dan objektif. Oke, baik. Menurut pendapat Saudara Umar? Mengenai ciri-ciri, hukum diberi status tertinggi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, tadi kan kita sudah sempat membahas, ya kan? Bagaimana ciri-cirinya kita sempat singgung, ya kan? Jadi hukum positivisme itu tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar nalar itu. Di luar nalar seperti hal yang tidak ada itu hukum positivisme itu tidak masuk. Jadi harus ada yang di mata, harus kita lihat di mata kita. Contohnya mobil, kan dulu kan pas sebelum era-era abad 19 kan belum ada mobil tuh. 18 kan masih muda, ya kan, ke bawah. Itu pas 18 ke bawah itu positivisme itu mobil itu di luar nalar. Jadi tidak masuk. Akan tetapi pas abad 19 ke atas mobil sudah ada
Jadi hukum positivisme mobil bahwa menyatakan kalau mobil itu ada, itu hukum positivisme. Jadi yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar itu hukum positivisme. Menurut saya itu ciri-cirinya. Jadi sekarang selanjutnya, baik. Bagaimana penerapan aliran positivisme hukum di Indonesia menurut pendapat saudara Yunus? Untuk penerapan aliran positivisme di Indonesia, penerapan aliran positivisme menekankan bahwa hukum harus bersifat objektif dan terukur. Hal ini berarti bahwa penerapan hukum di Indonesia harus dilakukan secara objektif tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif seperti emosi, kepentingan pribadi atau agama. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda, saudari Nina? Penerapan aliran positivisme ini hukum di Indonesia menekankan bahwa hukum harus bersifat objektif dan terukur. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda, saudara Umar? Penerapan hukum juga harus dapat diukur dengan cara yang objektif, sehingga tidak terdapat diskriminasi atau kecurangan dalam penerapan hukum. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya penerapan hukum positivisme Indonesia itu masih kurang. Kalau menurut saya pribadi itu masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena Indonesia memakai hukum positivisme Belanda, yang dimana era Belanda itu sudah lewat dibanding hukum yang sekarang. Menurut saya sih begitu. Ya, mungkin begitu. Dan selanjutnya, implikasi penerapan aliran positivisme hukum di Indonesia itu bagaimana? Dalam implikasi penerapan aliran positivisme hukum di Indonesia, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum. Penerapan aliran positivisme hukum di Indonesia menekankan bahwa hukum merupakan produk dari kebijakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda, saudari Nina? Pendapat saya, hukum yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan logis. Aliran positivisme hukum menekankan bahwa penerapan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan logis. Hal ini berarti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih saudari Nina. Bagaimana pendapat Anda, saudara Umar? Menurut saya, 3 penerapan hukum harus objektif dan terukur. Penerapan aliran positivisme hukum di Indonesia menekankan bahwa hukum harus bersifat objektif dan terukur. Oke, baik. Kita sudah menyampaikan semua materi, maka dari itu kesimpulan dari materi ini, aliran positivisme hukum merupakan salah satu aliran filsafat hukum yang telah diterapkan di Indonesia. Aliran ini bertujuan untuk menghasilkan hukum yang bersifat objektif, yang tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif seperti emosi, kepentingan pribadi atau agama. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum